Luhut Binsar Panjaitan adalah seorang Jenderal Bintang 4 Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat Kopassus AD, yang juga sukses menjadi seorang pebisnis batu bara. Intip deretan perusahaan Luhut Panjaitan berikut ini. Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Panjaitan adalah seorang jenderal yang menjelma menjadi pebisnis sukses dengan mendirikan PT Toba Sejahtera. Selain memiliki sejumlah sekolah dan gedung mewah Sopo Del Tower, pria kelahiran tanggal 20 September tahun 1947 ini diketahui memiliki 99,98% saham grup PT Toba Sejahtera. Dilansir dari situs resmi perusahaan, grup Toba Sejahtera terbagi ke dalam 6 anak usaha. Anak usaha tersebut terbagi lagi menjadi 16 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor. Intip deretan perusahaan grup PT Toba Sejahtera dan anak usahanya di bawah ini. 1. PT Toba Bara Sejahtera Terbuka. PT Toba Bara Sejahtera merupakan anak perusahaan yang keseluruhan sahamnya dimiliki oleh PT Toba Sejahtera. Toba Bara memiliki 3 anak perusahaan pertambangan batu bara di Kalimantan Timur. Anak-anak perusahaan Toba Bara bekerja sama dengan kontraktor-kontraktor tambang terkemuka Indonesia seperti Petrosi dan SIS untuk memastikan bahwa rencana penambangan berjalan tepat waktu dan meminimalisasi biaya pengembangan yang meningkat. 2. PT Admira Baratama Nusantara. PT Adimitra Baramata Nusantara merupakan konsesi pertambangan seluas 2.990 hektare yang berlokasi di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Perusahaan ini memulai operasinya pada tahun 2008 dan berhasil melakukan pengiriman komersialnya pada tahun yang sama. Produksi hasil tambang diperkirakan mencapai 3,6 juta metrik ton batu bara pada tahun 2011. Hasilnya pun diperkirakan dapat terus bertambah di tahun-tahun berikut yang akan didapat melalui penambahan kontraktor pertambangan dan pengeluaran modal. 3. PT Indomining. PT Indomining terletak di lahan konsesi seluas 683 hektare yang berlokasi di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, dan telah memulai operasi komersial pertamanya pada tahun 2007. Produksinya mencapai sekitar 1,5 juta MT batu bara per tahun dan diharapkan dapat terus bertambah di tahun-tahun berikutnya. Tambang milik PT Indomining berlokasi di dekat dermaga anak Sungai Mahakam sehingga menghasilkan biaya produksi yang sangat kompetitif. 4. PT Trisensa Mineral Utama. Perusahaan Luhut Panjaitan berikutnya adalah PT Trisensa Mineral Utama yang merupakan konsesi pertambangan seluas 3.414 hektare yang berlokasi di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Saat ini PT Trisensa Mineral Utama sedang dilakukan pengeboran dan perencanaan tambang, dan produksi awal telah dimulai pada 2011. 5. PT Kutai Energi. PT Kutai Energi adalah konsesi pertambangan terbesar PT Toba Sejahtera, terdiri dari 6.932 hektare daerah di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Konsesi, yang mulai beroperasi dan produksi komersial pada tahun 2010 kini mengalami pengembangan lebih lanjut dan perencanaan. 6. PT Energi Mineral Langgeng. Blok di Madura Tenggara dengan luas 4.567 km persegi ini diberikan kepada PT Energi Mineral Langgeng pada tanggal 5 Mei tahun 2009. Rasio keberhasilan eksplorasinya diperkirakan mencapai 40%. Dengan total risiko potensi sumber daya yang dapat diperbaiki diperkirakan mencapai 2 miliar barel minyak, 593 miliar kaki kubik gas alam dan 36 jutaan barel kondensat. 7. PT Fairfield Indonesia. PT Fairfield Indonesia didirikan pada tahun 2005 dan merupakan perusahaan bersama dengan Fairfield Nodal, perusahaan seismik Amerika Serikat. Perusahaan ini dilengkapi dengan teknologi dan kapasitas yang diperlukan untuk menangani baik data seismik 2 dimensi dan 3 dimensi dan proyek-proyek di kedalaman termasuk di darat, zona transisi dan pengolahan data kelautan. 8. PT Pusaka Jaya Palu Power. PT Pusaka Jaya Palu Power adalah perusahaan swasta pertama di Indonesia yang berhasil membangun pembangkit listrik tenaga uap. Perusahaan yang terletak di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah ini memulai operasinya sejak tahun 2007. Saat ini, PT Pusaka Jaya Palu Power telah mampu memproduksi 2 tanda kali 15 MW dengan rencana ekspansi hingga 40 MW pada 2013.
Power Purchase Agreement (PPA) dengan PLN ditandatangani pada tahun 2007 untuk periode 25 tahun. Untuk mendukung masyarakat lokal, pemerintah Kota Palu memiliki sebagian kecil saham dari pembangkit tenaga listrik ini. 9. PT Kartanegara Energi Perkasa. PT Kartanegara Energi Perkasa telah menandatangani Power Purchase Agreement (PPA) dengan PLN pada tanggal 18 April tahun 2011 untuk pengembangan PLTG Senipah di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Pembangkit listrik ini akan mampu memproduksi 2 tanda kali 41 MW satu siklus yang dimulai pada Desember tahun 2012. Dengan meningkatkan angka produksinya menjadi 2 tanda kali 60 MW siklus gabungan yang direncanakan pada 2013. Perjanjian penyediaan gas alam telah ditandatangani pada Juni tahun 2009. 10. PT Perkebunan Kaltim Utama I. Pada tanggal 19 Juni tahun 2013, PT Toba Bara Sejahtera Terbuka Toba telah membeli mayoritas saham dalam PT Perkebunan Kaltim Utama I. PT Perkebunan Kaltim Utama memiliki total luas lahan sebesar 8.633 hektar dan lahan yang sudah ditanam seluas 2.896 hektar. Adapun izin penanaman ini akan habis pada tahun 2036 mendatang. 11. PT Tritunggal Sentra Buana. Melalui PT Tritunggal Sentra Buana, PT Toba Sejahtera melakukan usaha patungan dengan Wilmar Plantations dan memiliki saham minoritas sebesar 25% atas perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Saliki, Kalimantan Timur. Perkebunan Saliki memiliki total lahan seluas 12.000 hektar dengan total lahan hak guna usaha izin operasi sebesar 5.759 hektar. Perkebunan Saliki juga dilengkapi dengan alat giling yang dapat mengolah hasil panen minyak kelapa sawit mentah crude palm oil (CPO) dari perkebunan sendiri maupun milik para petani di sekitar. 12. PT Admira Lestari. PT Adimitra Lestari adalah perusahaan Luhut Panjaitan yang didirikan pada 2005. Pada tahun 2008, perusahaan ini menerima izin usaha pengelolaan hasil kayu IUPHHK yang berlaku selama 45 tahun untuk 52.100 hektar hutan produktif di Nunukan, Kalimantan Timur. Pada April tahun 2009, PT Adimitra Lestari telah memulai produksi komersialnya. 13. PT Smartias Indo Gemilang. Selanjutnya adalah PT Smartias Indo Gemilang yang didirikan pada 2007 lalu. Operasinya melibatkan penjualan dan distribusi KWH meter elektrik prabayar dalam bentuk smart card atau STS meter token untuk listrik perumahan yang disediakan oleh perusahaan listrik negara PLN. Fitur prabayar ini memungkinkan para pelanggan PLN untuk mengelola dan menghemat tagihan listrik mereka dengan baik. Selain itu, fitur ini juga dapat meningkatkan kerja PLN dalam melayani pelanggan dan operasionalnya secara lebih efisien. Sementara dalam waktu yang bersamaan dapat menghindari adanya pemutusan hubungan listrik akibat adanya tagihan yang belum terbayar. 14. PT Rakabu Sejahtera. Berbeda dengan perusahaan lainnya, PT Rakabu Sejahtera bergerak di bidang olahan kayu. PT Rakabu Sejahtera didirikan pada tahun 2009 dan memiliki pabrik yang berlokasi di Solo, Jawa Tengah. PT Toba Sejahtera memiliki saham minoritas dalam pabrik yang memproduksi berbagai furnitur olahan kayu dalam bentuk rangka pintu, lantai, dan lain-lainnya ini. Produk-produk tersebut banyak dijual untuk pasar ekspor. 15. PT Kabil Citra Nusa. Melalui PT Kabil Citra Nusa, PT Toba Sejahtera memiliki saham minoritas dalam 147 hektar lahan industri yang berlokasi di Batam, Kepulauan Riau. Perusahaan ini didirikan pada 2002 serta dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri gas dan minyak. 16. PT Toba Pengembang Sejahtera. PT Toba Pengembang Sejahtera adalah perusahaan properti yang memiliki lokasi di kawasan bisnis Megakuningan. Toba Pengembang Sejahtera memiliki luas lahan sebesar 1,7 hektar. Dengan rencana proyek pada kuartal 3, 2013 untuk melakukan penanaman tiang pancang atau groundbreaking gedung.